Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan terkait karya ilmiah yang beranggotakan Zurifa Azwari, Abdul Zaki Anissa, dan Yasmin Farina. Poin pembahasan yaitu ada definisi, jenis karya ilmiah, contoh karya ilmiah, dan perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama yaitu definisi karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri merupakan karangan ilmiah, suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Adapun tujuan karya ilmiah, memberikan penjelasan, memberi komentar, memberi saran, menyampaikan sanggahan, membuktikan hipotesa, dan untuk manfaatnya sendiri dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama untuk memperluas suasana ilmu pengetahuan, memperkaya jumlah bahan pustaka, membuktikan sebuah hipotesa, memberi saran, dan untuk menyanggah sebuah gagasan tertentu. Bagian-bagian dari karya ilmiah sendiri, yang pertama ada bagian awal. Bagian awal ini biasanya terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, serta ringkasan karya tulis. Bagian pendahuluannya ada latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bagian penunjang ada daftar pustaka, lampiran serta daftar tabel. Bagian isi ada kajian teori, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Yang kedua, poin kedua dan ketiga yaitu jenis-jenis karya ilmiah beserta contohnya. Karya ilmiah sendiri terbagi atas tiga, yaitu karya ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Karya ilmiah adalah merupakan suatu karangan atau tulisan yang sesuai dengan sifat keilmuannya, didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, santun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah antara lain dia objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta, tidak pleonastis. Contoh karya tulis ilmiah yang populer itu antara lain ada jurnal, skripsi, serta makalah. Skripsi sendiri merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana 1, S1 pada akhir studi. Karya ilmiah merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat ditulis berdasarkan hasil lapangan, hasil pengembangan, atau hasil kajian pustaka. Berikut adalah contoh gambar yang menampilkan dari skripsi. Yang kedua itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel. Isi dari jurnal ilmiah adalah artikel ilmiah, yakni tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian yang disajikan bagi masyarakat untuk berdasarkan ilmiah tertentu yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan diperdebatkan baik secara lisan maupun secara tulis. Ini adalah contoh dari jurnal ilmiah. Untuk karya semi ilmiah akan dibahas oleh Zurifa. Saya akan menjelaskan mengenai karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah ini merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ataupun keilmiahannya. Selanjutnya, berikut ini merupakan ciri-ciri karya semi ilmiah. Yang pertama yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, gaya bahasanya formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, serta yang terakhir usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Contoh karya tulis semi ilmiah ini yaitu sebagai berikut seperti artikel, resensi, resume atau ringkasan, serta sinopsis.
Resensi. Menurut KBBI, resensi memiliki arti pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Tujuan resensi ini adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Berikut ini merupakan contoh dari resensi buku. Selanjutnya yaitu sinopsis. Menurut KBBI, sinopsis adalah ringkasan karangan yang biasanya diterbitkan bersama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Sinopsis ini merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari buku, film, atau pementasan dari awal hingga akhir. Penulisan sinopsis tidak membutuhkan gaya bahasa dan penjelasan-penjelasan yang luas, dan mengedepankan gagasan utama atau ide pokok. Nah, berikut ini merupakan contoh dari resensi. Selanjutnya mengenai karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah itu merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan atau tidak bersifat terlalu formal. Ciri-ciri dari karya non-ilmiah ini adalah yang pertama ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasanya konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif, serta tanpa dukungan bukti. Sifat-sifat dari karya non-ilmiah ini yang pertama yaitu bersifat emotif. Artinya informasinya sedikit, banyak memakai istilah emotif seperti aristokratis, ayu, mewah, terpuji, dan kalimat emotif seperti dengan tulus, ikhlas, dan dari hati yang mendalam kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan lain-lainnya. Lalu bersifat persuasif. Artinya penyajian informasinya cukup, tetapi penilaian tentang fakta tidak didukung dengan bukti. Banyak bujukan-bujukan untuk meyakinkan pembaca, ulasan-ulasannya tidak berlebihan tetapi tidak tulus, ide-idenya disusun mentik, kata-katanya moderat atau tidak emotif, seperti antusias, lebih baik, dan sebagainya. Selanjutnya itu bersifat deskriptif, artinya sebagian informatif, sebagian lagi imajinatif atau subjektif. Misalnya pemakaian kata-kata saya merasa, saya menduga, hal itu meyakinkan saya, dan sebagainya, berisi terutama pendapat pribadinya dan kecenderungannya mengandung impresi spesifik tentang sesuatu, bahasanya figuratif dan alami. Lalu yang terakhir, bersifat kritik tanpa dukungan bukti, artinya tidak memuat informasi spesifik, berisi bahasan dan kadang-kadang celaan mendalam tanpa dukungan pembuktian, berprasangka yang menguntungkan atau merugikan, bahasanya formal tetapi seringkali dengan bahasa kasar, pendapat-pendapatnya subjektif dan bersifat pribadi, kadang-kadang memakai bahasa figuratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Baiklah, selanjutnya contoh dari karya non-ilmiah, yaitu yang pertama dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Yang pertama dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau cerita imajinatif. Oleh karena itu, di dalam dongeng ada tokoh, watak tokoh, alur, latar, dan unsur cerita lainnya. Perbedaan yang mencolok dengan cerita-cerita lainnya adalah pada kefiksiannya. Di dalam dongeng, mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau binatang bisa berbicara. Dan disitulah dongeng memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi anak-anak. Selain itu, dongeng juga menyimpan moral, value, apa yang menjadi pesan dongeng tersebut. Dan ini menjadi daya tarik bagi orang tua dalam pembelajaran kepada anaknya. Nah, berikut dari contoh dari dongeng. Kemudian cerpen. Cerpen adalah sebuah karangan yang menceritakan tentang suatu alur cerita yang memiliki tokoh cerita dan situasi cerita terbatas.
Sebuah cerpen biasanya akan langsung mengarah ke topik utama cerita karena memang alur ceritanya cuma sekali dan langsung tamat. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sebuah cerpen merupakan prosa fiksi dengan jumlah kata berkisar antara 750 sampai 10.000 kata. Berikut contoh dari cerpen. Yang ketiga yaitu novel. Novel berasal dari Italia, yaitu novella, berita. Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Konflik atau pergulatan jiwa tersebut mengakibatkan perubahan nasib pelaku. Berikut contoh dari novel. Kemudian roman. Kata roman sendiri berasal dari bahasa Prancis, romans, pada abad ke-12, serta dari ungkapan bahasa Latin yaitu lingua romana, yang dimaksudkan untuk semua karya sastra dari golongan rakyat biasa. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Roman mengungkap adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail dan menyeluruh. Alur bercabang-cabang, banyak digresi atau pelanturan. Berikut contoh roman. Kemudian perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Persamaan pada setiap jenis karya ilmiah yaitu yang pertama, gagasan dituangkan dalam bentuk berupa tulisan. Yang kedua, dituliskan berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematis dan searah. Yang ketiga, ditulis oleh seorang atau sekelompok orang. Yang keempat, materi atau unsur-unsurnya disusun secara sistematis. Perbedaan pada setiap jenis karya ilmiah. Yang pertama, dari segi sistematika atau struktur penulisannya. Pada karya ilmiah, ada pendahuluan, inti, penutup, daftar, pustaka. Pada karya semi ilmiah, ada fakta, opini penulis. Pada karya non-ilmiah, orientasi, konflik, klimaks, antiklimaks. Dari diksi atau pilihan katanya, pada karya ilmiah ada baku, pada karya semi ilmiah, formal populer, pada karya non-ilmiah, konotatif populer. Pada ejaan, karya ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia yang telah dibakukan dan sesuai PUEBI. Pada karya semi ilmiah, ejaan yang telah dibakukan sesuai dengan PUEBI. Dan pada karya non-ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata hubung. Selanjutnya, pada fakta yang disajikan pada karya ilmiah, fakta berdasarkan pengamatan. Sedangkan karya semi ilmiah, fakta umum yang bersifat subjektif. Pada karya non-ilmiah, fakta pribadi. Selanjutnya, unsur-unsur yang dimuat pada karya ilmiah, kata, angka, tabel, gambar, dan grafik. Pada karya semi ilmiah, ada kata, gambar, dan grafik. Sedangkan pada karya non-ilmiah, kata dan angka. Sifat karangannya, pada karya ilmiah ada eksposisi dan deskripsi. Pada karya semi ilmiah ada argumentasi dan persuasif. Sedangkan pada karya non-ilmiah ada persuasif, narasi, dan deskripsi. Yang terakhir ada pada sikap penulis, pada karya ilmiah objektif impersonal. Sedangkan karya semi ilmiah subjektif dan karya non-ilmiah subjektif dan imajinatif. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 17. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.